Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan yang kedua. Saya akan menjelaskan tentang teks laporan percobaan. Nah, teks laporan percobaan ini sesuai dengan KD 3.1 dan 4.1. Jadi diharapkan nantinya kalian itu yang pertama adalah bisa mengidentifikasi informasi dari sebuah teks laporan percobaan. Dan yang kedua, kalian itu bisa menyimpulkan tujuan, kemudian alat dan bahan, kemudian langkah dan hasil dalam sebuah laporan percobaan. Nah, selanjutnya, apa itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan dari namanya kita sudah tahu, laporan percobaan, melaporkan sebuah percobaan. Jadi, pengertian teks laporan percobaan adalah teks yang digunakan untuk melaporkan sebuah percobaan yang sudah kita lakukan. Percobaannya itu percobaan yang seperti apa? Biasanya adalah percobaan yang kita lakukan di bidang sains. Jadi kalau kalian kemarin di kelas 8 sering praktikum, nah hasil dari praktikum itulah yang disebut dengan teks laporan percobaan. Berdasarkan pengertian tadi, berarti fungsi dari teks laporan percobaan adalah untuk mencatat dan menguraikan sebuah percobaan yang telah kita selesaikan. Apa yang dicatat itu adalah semua hal yang terjadi atau kita lakukan atau kita gunakan dalam sebuah percobaan, dan yang diuraikan adalah hasil dari percobaannya. Dari tadi sudah ada pengertian, kemudian sudah ada fungsi atau tujuan penulisan teks laporan percobaan. Selanjutnya, teks laporan percobaan ini memiliki bagian-bagian. Bagian-bagian dari teks laporan percobaan ada bagian tujuan, ada bagian kajian teori, ada bagian alat dan bahan, ada bagian prosedur atau cara kerja, ada bagian hasil pengamatan, ada bagian pembahasan, dan ada bagian simpulan. Nah, untuk bagian-bagian ini nanti akan kita bahas satu persatu. Yang terpenting, konsep dasar dari teks laporan percobaan itu teks yang menguraikan atau mencatat sebuah percobaan yang sudah dilakukan. Walaupun bentuknya itu berupa langkah-langkah atau prosedur, yang ada di dalamnya itu ada langkah-langkah, ada prosedur, tetapi tidak hanya langkah-langkah saja atau prosedur saja. Kalau langkah-langkah saja atau prosedur saja nanti jadinya menjadi teks prosedur. Bisa diingat-ingat kembali di kelas 7 kalian sudah pernah belajar tentang teks prosedur. Teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu, melakukan apapun atau membuat sesuatu. Itu adalah teks prosedur, hanya berupa langkah-langkah. Kalau di teks laporan percobaan ini lebih lengkap lagi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke contoh saja agar tidak keliru dan tidak rancu dengan sebuah teks prosedur. Silakan dilihat, di situ ada teks laporan percobaan berjudul Laporan Praktikum Jaringan Silem yang ditulis oleh Syafira Nurfadilah dari SMP Negeri 1 Dolopo Madiun. Nah, di situ di bagian yang pertama ada bagian tujuan. Ya, kemudian di bagian yang kedua adalah bagian kajian teori. Diulangi dari bagian tujuan dulu. Bagian tujuan ini adalah bagian yang menuliskan untuk apa sebuah percobaan itu dilakukan. Jadi supaya pembaca nantinya tahu, oh percobaan A dilakukan untuk membuktikan ini, percobaan B dilakukan untuk membuktikan itu. Itu adalah bagian tujuan. Yang kedua, bagian kajian teori, berarti adalah teori-teori yang mendasari sebuah percobaan itu dilakukan. Bisa dari buku, bisa dari jurnal, bisa dari apapun, yang jelas sebuah percobaan dilakukan pasti ada landasan teorinya, karena ini adalah percobaan yang dilakukan di bidang sains. Setelahnya, sebuah percobaan itu pasti akan membutuhkan alat dan bahan. Nah, otomatis harus dituliskan di situ.
alat dan bahannya apa saja yang digunakan secara lengkap. Kemudian lanjut ke bagian yang keempat. Bagian yang keempat adalah bagian prosedur atau langkah-langkah. Nah, disinilah bagaimana percobaan ini dilakukan, dituliskan secara urut dan rinci dari awal sampai akhir. Setelahnya, di bagian yang kelima harus ada hasil percobaan. Kalau di situ dituliskan hasil pengamatan, tapi lebih tepatnya itu adalah hasil percobaan. Apapun yang sudah dilakukan, apapun yang sudah dikerjakan, nah hasilnya apa? Silakan ditulis di bagian yang kelima ini. Setelahnya, hasil dari percobaan tadi atau hasil yang diamati atau apa yang terjadi dibahas secara jelas, secara lebih rinci di bagian pembahasan. Itu ada di bagian yang keenam. Dan setelahnya nanti disimpulkan di bagian akhir. Kesimpulannya percobaan tersebut itu membuktikan apa, atau tujuannya tercapai atau tidak, atau misalnya percobaan tersebut bermanfaat untuk apa, dituliskan di bagian simpulan. Dan lebih lengkapnya lagi bisa ditambah dengan daftar pustaka. Sampai di sini sudah ada gambaran tentang teks laporan percobaan berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan dan berdasarkan contoh yang sudah saya tayangkan tadi. Yang terpenting pada pertemuan yang kedua ini diharapkan kalian bisa paham isi dari teks laporan percobaan. Selanjutnya kalian bisa memahami mana bagian tujuan, mana bagian kajian teori, mana bagian alat dan bahan, mana bagian hasil, mana bagian pembahasan hasil, mana bagian kesimpulan. Nah, hal itu semua bisa kalian pahami jika kalian mau membaca. Yang terpenting dalam pembelajaran berbasis teks ini adalah kalian harus mau membaca teks, apapun teks yang sedang dipelajari. Jadi tidak hanya oh ini teksnya, tapi dibaca, karena kalian diharapkan atau tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian paham tentang isi teks dan bagian-bagiannya. Kalau sudah paham, sampai di sini dulu. Demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang kedua ini. Semoga yang saya sampaikan ini jelas dan bermanfaat untuk mengerjakan tugas yang akan saya berikan nanti, dan kita akan bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya untuk membahas tentang struktur teks laporan percobaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.